Sini saya akan menjelaskan tentang isu-isu kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Merupakan masalah yang kompleks dan serius. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan menurut data yang saya peroleh dari beberapa sumber pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terdapat sekitar 18.000 laporan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dari Januari hingga September 2023. Dari jumlah tersebut, 16.000 kasus melibatkan perempuan sebagai korban, dan sekitar 11.000 kasus terkait dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga. Korban yang paling rentan, perempuan muda dan perempuan yang berada dalam pernikahan tidak terdaftar, lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, perempuan yang memiliki pasangan suami yang tidak bekerja atau memiliki sejarah penyalahgunaan zat juga lebih berisiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Implementasi hukum untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Undang-Undang Kekerasan Seksual Indonesia telah memiliki Undang-Undang Kekerasan Seksual yang pertama kali diadopsi untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap pria, wanita, dan anak. Undang-undang ini mengakui 9 variasi kekerasan seksual, termasuk kekerasan fisik dan non-fisik, paksaan kontrasepsi, sterilisasi paksa, pernikahan paksa, tortur seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual online, pengakuan dan perlindungan korban. Undang-undang ini juga memperluas definisi perempuan untuk mencakup perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam pernikahan. Selain itu, undang-undang ini menetapkan bahwa pihak yang menangani kasus harus menempatkan korban di pusat setiap kasus dan memberikan akses kepada korban untuk mendapatkan ganti rugi dan konseling. 4. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Peningkatan kasus. Terdapat peningkatan kasus kekerasan seksual di sekolah dan kampus. Komisi Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan melaporkan bahwa terdapat peningkatan 50% dalam klaim kekerasan berbasis gender pada tahun lalu. Setidaknya, 3 perempuan di Indonesia mengalami kekerasan seksual setiap 2 jam. 5. Dukungan dan perlindungan bagi korban kekerasan, layanan gratis dan perlindungan sipil. Hukum seperti Violence Against Women Act atau VAWA di Amerika Serikat menyediakan layanan gratis seperti pemeriksaan medis gratis dan biaya tidak dikenakan untuk perintah perlindungan sipil. Program-program juga disediakan untuk memenuhi kebutuhan perempuan imigran dan perempuan dari berbagai ras dan etnis. Pengadilan dan perlindungan sipil. Hukum seperti FVPSA atau Family Violence Prevention and Service Act di Amerika Serikat membantu korban kekerasan dengan menyediakan tempat perlindungan dan sumber daya. Hukum ini juga membiarkan korban untuk tidak dikeluarkan dari rumah mereka karena kekerasan atau gangguan. Penyebab kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan di berbagai negara lainnya sangatlah kompleks dan melibatkan berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. Yang pertama, faktor sosial dan budaya. Sistem patriarki yang masih dominan di banyak masyarakat Indonesia dan di negara-negara lainnya memposisikan pria sebagai penguasa dan perempuan sebagai yang lemah. Stereotip gender ini dapat memicu perilaku kekerasan terhadap perempuan. Lalu, norma-norma yang memandang perempuan sebagai objek dan bukan sebagai subjek dengan hak-hak yang sama dapat memicu kekerasan. Misalnya, dalam kompleks honor keluarga yang memungkinkan perempuan untuk dibunuh jika dianggap melanggar norma keluarga. Adapun kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang kekerasan dalam rumah tangga ataupun KDRT dapat membuat perempuan tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami kekerasan. Hal ini juga yang dapat membuat masyarakat tidak mengakui bahwa kekerasan sebagai masalah yang serius. Faktor yang kedua adalah ekonomi. Perempuan yang bergantung secara ekonomi pada suami mereka lebih rentan mengalami kekerasan. Hal ini dikarenakan suami mendapat menggunakan kontrol ekonomi sebagai alat untuk memanipulasi dan memukul perempuan. Kemudian, kurangnya akses pendidikan dan peluang kerja dapat membuat perempuan rentan mengalami kekerasan. Yang ketiga, faktor hukum. Kurangnya implementasi hukum yang efektif dapat membuat pelaku kekerasan tidak dihukum. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sumber daya dan kekurangan kemampuan penegakan hukum.
Norma-norma hukum yang diskriminatif terhadap perempuan dapat memicu kekerasan. Misalnya, undang-undang yang memungkinkan perempuan untuk menikah pada usia yang lebih muda dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga. Yang keempat, faktor politik. Kurangnya perwakilan perempuan dalam politik dapat membuat kepentingan perempuan tidak diakomodasi dalam kebijakan publik. Hal ini dapat memicu kekerasan terhadap perempuan karena kebutuhan dan hak-hak perempuan tidak dihargai. Saran untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan meliputi beberapa aspek penting, yaitu 1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program yang memperkuat pemahaman tentang hak-hak perempuan dan dampak kekerasan terhadap mereka. Yang kedua, membentuk kelompok kerja dan komisi khusus. Kelompok ini dapat melakukan kampanye, sosialisasi, dan memberikan dukungan langsung kepada korban. Yang ketiga, menyediakan layanan dan fasilitas pendukung seperti rumah aman dan konseling. Hal ini sangat penting untuk memberikan dukungan psikologis dan hukum kepada korbannya. Yang keempat, mengaktifkan pria dalam mendorong kesetaraan gender. Peran pria di sini adalah pria dapat berperan aktif dalam mendorong perubahan perilaku dan norma-norma sosial yang diskriminatif terhadap perempuan. Yang kelima, mengintegrasikan berbagai disiplin layanan, seperti kerjasama multidisiplin. Hal ini dapat melibatkan tenaga kesehatan, psikolog, dan hukum untuk memberikan pertolongan yang lebih efektif. Yang keenam, ada pencegahan dan penanggulangan. Melakukan pencegahan dan penanggulangan